ketemu lagi dengan saya Gio Abdul Fattah. Selamat datang kembali di channel gue. Informasi ke depannya, channel gue bakalan berubah sedikit demi sedikit. Untuk kamu semua yang penasaran, silahkan tontonin video yang sudah ada. Dan jangan lupa subscribe. Oke, yang akan kita review kali ini adalah S90C 55 inch dan dibanderol seharga 24 juta sekian. Kira-kira kamu akan dapat apa dengan harga segitu? Ini reviewnya. Seperti biasa, pertama kali saya akan review tampilan luarnya. Kalau teman-teman lihat, biasanya Samsung itu sudah terkenal dengan bezel yang sangat slim. Nah, bagaimana dengan OLED? Mulai dari sudut kiri, sudut kanan, atas, bawah, bezelnya terlihat sama ukurannya. Tidak terlalu mendominasi dan menurut saya ini cukup elegan untuk sebuah OLED. Selain bezelnya, teman-teman juga bisa melihat kakinya. Terlihat sangat kokoh walaupun tidak lebar dan ini cukup menopang berat si TV-nya itu. Sayangnya di S90 tampilan bodi belakang itu sama dengan OLED pada umumnya. Ada sedikit bagian yang menonjol dan itu adalah tempat di mana mesin TV ini bekerja. Walaupun ada tampilan belakang yang menonjol, tapi secara keseluruhan TV ini terlihat sangat mewah. Kamu boleh lihat di bagian belakang itu ada tempat kabel-kabel sehingga walaupun TV ini kamu letakkan menjadi SCART di rumah kamu, kelihatannya dari belakang akan tetap bagus. Nah, bicara koneksi, OLED S90C ini menurut saya cukup banyak ya. Ada 2 USB dan ada 3 HDMI. Dari 3 HDMI ini, 1 HDMI kamu bisa gunakan untuk audio, return channel atau IRC. Dan satu lagi yang di bagian belakang TV, itu kamu bisa gunakan untuk main game. Ada 2 slot USB yang kamu bisa ngapain aja dengan si USB itu. Selanjutnya, buat kamu yang masih suka nonton siaran digital TV dengan antena biasa, kamu masih bisa memanfaatkan TV ini untuk itu, karena masih tersedia slot antena konvensional. Selain slot antena konvensional, kamu juga masih bisa menggunakan LAN untuk jaringan internet. Tapi jangan khawatir, jika kamu tidak suka menggunakan LAN, kamu bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Bicara remote Samsung, itu sudah pasti namanya adalah One Remote. Kali ini bentuknya sedikit berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu bentuknya lebih panjang, tahun ini bentuknya lebih pendek. Dan secara fungsi, remote ini tidak terlalu banyak tombol, jadi memudahkan kamu banget untuk ngontrol TV-nya. Dan yang paling saya sukai di remote Samsung ini adalah handy banget. Jadi kamu nyaman banget buat gunainnya. Selanjutnya, bicara remote masih ada satu hal lagi yang saya mau kasih tahu ke kamu. Remote Samsung itu ternyata sudah tidak menggunakan baterai konvensional. Jadi, remote ini dilengkapi oleh solar cell. Kamu bisa mengisi daya energinya melalui cahaya-cahaya yang ada di ruangan kamu. Dan kalau mau cepat, kamu bisa menggunakan charger handphone dengan tipe C. Ini yang paling penting adalah kualitas gambar. Kalau bicara OLED, selama ini kita tahu OLED itu bagus banget ketika menampilkan gambar hitam. Tetapi ada beberapa kelemahan di OLED yaitu brightness-nya kurang. Tapi akan berbeda dengan OLED S90C-nya Samsung ini, dengan tambahan teknologi quantum dot, OLED ini berbeda. Tampilan gambarnya itu akan lebih terang, lebih bright dibanding OLED konvensional lainnya. Dan tentunya warna-warna yang dihasilkan oleh perpaduan antara OLED dan quantum dot akan terlihat lebih jelas, lebih tajam, dan tidak hanya indah kalau kamu menampilkan gambar-gambar gelap saja, tetapi di gambar terang pun warnanya juga akan optimal. Sekarang kita masuk ke aplikasi atau smart hub-nya atau smart TV-nya seperti apa sih OLED ini. Pertama kali saya buka, tampilan UI-nya itu mirip dengan Smart Hub TV Samsung di tahun 2022. Lebih gampang digunakan dan sepertinya lebih terkategori ya. Di sebelah kiri kita melihat ada aturan privacy, kemudian ada media, plus ada ambient mode, dan juga ada menu. Untuk UX, saya memang sangat menyukai user experience-nya Samsung karena si TV Samsung ini secara smart-nya itu benar-benar smart. Kamu juga bisa menghubungkan TV ini dengan perangkat-perangkat lain yang ada di rumah kamu. Jadi kalau kamu punya konsep smart home, kamu sudah bisa banget menggunakan TV ini sebagai central control-nya. Overall, saya melihat TV Samsung OLED S90 ini tuh benar-benar sesuai ekspektasi. Karena ini adalah OLED pertama di tahun ini. Sebenarnya Samsung itu sudah mengeluarkan OLED di tahun lalu, tapi belum masuk Indo. Di tahun ini, S90 dan S95 sudah masuk Indo.
Pertama kali saya melihat gambarnya, saya agak sedikit kaget karena lebih bright dari OLED kebanyakan. Dan secara UI, UX, remote, kemudian tampilan fisik, semuanya menurut saya sempurna. Tapi tentunya masih ada hal-hal yang kurang. Kita akan bahas di video berikutnya. Segitu dulu review kali ini, karena mungkin kalau terlalu panjang kamu juga bosan nontonnya ya. Saya akan bahas apapun itu yang kamu tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komen dan kita akan bahas di video berikutnya. Saya Gil, sampai ketemu lagi.